bikin hidup lebih baik. Bahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kita sedang membahas tentang seri kebahagiaan hidup dalam kaitannya mengenai takut akan Tuhan dan berkat-berkat apa yang diterima pada waktu kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur di dalam pasal 128 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera." Siapa yang tidak menginginkan kualitas hidup yang seperti ini? Hidup yang dipenuhi dengan kesejahteraan, makmur, dan bisa menikmati jerih payah. Kemarin kita telah membahas mengenai salah satu berkat daripada rasa takut akan Tuhan ialah kita mendapatkan pekerjaan. Nah, mendapatkan pekerjaan memang adalah satu hal, tetapi menikmati pekerjaan adalah hal yang lain. Ada orang-orang yang bekerja hanya sekedar untuk mencari makan. Nah, bagi kelompok ini, jenis pekerjaan tidak terlalu dipersoalkan. Yang penting upah dan bisa mengenyangkan kampung tengah alias kebutuhan hidup, kebutuhan perut, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau saudara bertemu dengan seorang pemulung dan bertanya apakah mereka pernah bercita-cita untuk jadi pemulung, pasti jawabannya tidak. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya suatu saat akan menjadi pemulung. Kalau saudara berjumpa dengan tukang becak dan bertanya, "Pak, apakah Bapak pernah bercita-cita menjadi tukang becak?" Pasti jawabannya tidak. Kalau saudara bertanya kepada mereka, "Apakah Bapak senang menjadi seorang pemulung? Apakah Bapak senang menjadi tukang penarik becak?" Pasti jawabannya juga tidak. Lalu kenapa mereka menjadi pemulung? Kenapa mereka menjadi tukang becak? Karena keadaan. Mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan papan. Itulah sebabnya mereka harus bekerja. Bagi saudara-saudara kita yang seperti ini, pekerjaan apa saja yang penting halal dan mendatangkan uang. Soal menikmati pekerjaan atau tidak, itu nomor sekian. Mereka ini melakukan apa yang mereka lakukan karena terpaksa. Dalam konsep mereka hanya ada satu kalimat, pokoknya saya bisa mendapatkan uang dengan halal dan bisa makan. Nah, masih ada kelompok yang lain. Kelompok ini adalah kelompok yang mencari kerja hanya untuk sekedar mencari identitas. Kita tahu sebagai laki-laki, kerja itu dipandang sebagai alat untuk mendapatkan identitas. Kalau saudara membaca sejarah di negara Eropa, pada zaman dulu, nama-nama seseorang itu biasanya dihubungkan dengan jenis pekerjaan. Mungkin Anda pernah mendengar seorang yang bernama James, yang pekerjaannya sebagai tukang jahit, sehingga namanya menjadi James Taylor. Atau Anda berjumpa dengan Peter yang pekerjaannya sebagai perajin emas, maka namanya menjadi Peter Smith. Saudaraku, mendapatkan pekerjaan merupakan sebuah anugerah untuk jati diri seseorang. Itulah sebabnya status pengangguran selalu membawa konotasi kurang baik. Yang jelas, belum pernah ada pengangguran yang bahagia dan bangga karena statusnya. Jika Anda bertemu dengan teman dan teman Anda bertanya kepada Anda, "What do you do for living?" Pasti saudara akan menjadi minder saat saudara menjawab pertanyaan itu jika Anda belum punya pekerjaan. Itu sebabnya di dalam KTP atau SIM saudara ditanya, pekerjaannya apa? Tidak ada yang berani menulis pengangguran. Minimal guru, wira swasta, pengusaha, atau barangkali pegawai negeri. Saudaraku, belum ada orang yang berani menuliskan di KTP-nya pekerjaan adalah pengangguran. Karena apa? Menjadi seorang pengangguran itu bisa mengganggu identitas kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang wanita. Yang jelas, mendapatkan pekerjaan memang merupakan berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pekerjaan, tapi bukan hanya sekedar untuk kampung tengah, bukan sekedar untuk mendongkrak identitas, tapi melakukannya itu oleh karena memang itu adalah ibadah. Nah, dalam masyarakat Anda akan temukan orang-orang yang begitu bangga dengan pekerjaannya. Setiap kali berbicara mengenai pekerjaan,
orang itu tiba-tiba menjadi bergairah. Orang itu telah menemukan sebuah kenikmatan dan kepuasan karena pekerjaannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah diberkati, bukan hanya karena sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi karena bisa menemukan kepuasan dalam pekerjaan. Menemukan kenikmatan dalam pekerjaan pada gilirannya dapat memberikan gairah dan membuat kita menjadi produktif. Oleh karena itu, kita berdoa, kita harus berusaha supaya bisa menemukan pekerjaan yang tepat dengan karunia yang tepat, sesuai dengan talenta yang tepat, sehingga kita bisa menikmati pekerjaan itu. Nah, saudaraku, ada orang-orang tertentu yang bosan dengan pekerjaan. Ada orang-orang tertentu yang memang terpaksa bekerja. Kalau ditanya apakah kamu menikmati pekerjaan itu, mereka mengatakan, saya tidak menikmati, saya tidak suka dengan pekerjaan ini. Tapi apa boleh dikata? Saya harus cari uang, saya harus mencari income. Nah, kalau saudara mencari pekerjaan dan tidak menikmati pekerjaan sampai umur tua saudara tidak pernah menikmati pekerjaan, itu punya dampak yang kurang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu berdoalah supaya Tuhan memberkati saudara dengan mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan panggilan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan ambisi saudara, sehingga waktu saudara melakukannya, saudara juga bisa menikmati pekerjaan itu. Karena apa? Kalau saudara menikmati pekerjaan yang saudara lakukan, maka konsekuensi logisnya ialah saudara akan menjadi produktif di dalam pekerjaan itu. Sebuah buku yang membahas mengenai task management mengajarkan bahwa orang-orang yang ditempatkan di pekerjaan yang tepat, dengan karunia yang tepat, motivasi yang tepat, akan menjadi orang yang produktif. Tentunya, saudara dan saya ingin menjadi orang yang produktif. Untuk menjadi orang yang produktif, kita harus memilih atau kita harus menjadi the right man on the right place. Saudaraku, kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Oleh karena itu kita harus berdoa agar kita betul-betul mendapatkan pekerjaan yang tepat, dengan karunia yang tepat, dan alasan yang tepat, motivasi yang tepat. Nah, Pemazmur sedang menggambarkan kepada kita, bukan hanya kita menikmati pekerjaan, tetapi kita juga menikmati hasil kerjaan kita. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang hidup sejahtera. Saudaraku, mendapatkan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Ada orang yang bekerja keras, pokoknya siang jadi malam, malam jadi siang, membanting tulang, keringat bercucuran, tetapi tidak pernah bisa menikmati hasil kerjanya. Saudara mungkin pernah mendengar sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang pemuda yang kaya, tapi dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh. Kenapa? Dia kerja keras, bangun lumbung, tanam gandum, bangun lumbung, tanam gandum, bangun lumbung. Tidak pernah menikmati apa yang dihasilkan daripada kerja kerasnya itu. Pada suatu saat setelah semua lumbungnya terbangun, dia mengatakan kepada jiwanya sendiri, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah sekarang." Tapi belum sempat dia bersenang-senang, malam itu Tuhan mengambil nyawa pemuda itu. Sayang sekali, dia tidak bisa menikmati apa yang menjadi hasil jerih payahnya. Itu sebabnya hal menikmati jerih payah dari pekerjaan merupakan berkat dari Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 33 dikatakan, bangsa asing akan mengambil semua hasil tanah yang kamu peroleh dengan kerja keras. Tetapi kamu sendiri tidak mendapat apa-apa selain penindasan terus-menerus dan perlakuan yang kejam. Kamu akan menjadi gila karena apa yang kamu alami. Pemazmur di dalam 127 ayat 2 dikatakan, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Yesaya 3 ayat 10 berkata, Tuhan berkata, sampaikanlah kepada orang yang taat kepadaku, bahwa mereka akan bahagia dan selamat. Mereka akan menikmati hasil jerih payahnya. Tetapi celakalah orang yang jahat. Mereka akan diperlakukan seperti mereka telah memperlakukan orang lain. Kalau saudara membaca di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 17, dikatakan seperti ini. Selama hidup, kita meraba-raba dalam gelap. Kita bersusah-susah, cemas, jengkel, dan sakit hati. Maka mengertilah aku,
bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah dan diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah juga pemberian Allah. Allah memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan, maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Dari ayat-ayat tadi kita menemukan sebuah kebenaran bahwa bisa menikmati hasil jerih payah kita, bisa menikmati gaji bulanan kita, bisa menikmati hasil panen adalah berkat dari Tuhan. Karena ada orang-orang yang sudah kerja keras tanam padi, sudah menyiangi padinya, memberi pupuk, mengairi sawahnya. Pas mau panen, tanamannya kena banjir, sehingga tidak bisa panen. Baru mau panen, tiba-tiba dimakan hama, sehingga tidak bisa panen. Inilah contoh bahwa kadang-kadang ada orang yang kerja keras tapi tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Dan menurut ayat-ayat tadi, hal bisa menikmati hasil kerja keras itu juga pemberian Allah. Allah yang memberikan saudara kemampuan untuk menikmati kerja keras. Dan Allah juga yang memberikan produktivitas. Kalau saudara membaca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Artinya, bisa saja saudara kerja keras, tetapi akhirnya saudara tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, hal mendapatkan pekerjaan, menikmati pekerjaan, dan menikmati hasil jerih payah pekerjaan merupakan berkat dari Tuhan. Dan untuk bisa mendapatkan itu, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 128 ayat 1 dan 2, jangan sampai Anda lupakan. Berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan hasil dari kerjamu dan hidup makmur serta sejahtera. Kalau selama ini saudara kerja keras, saudara membanting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi sampai hari ini saudara masih bertanya, mana hasil kerja saya? Saya tidak pernah menikmati, saya tidak pernah membeli sesuatu. Seperti apa yang saya dapatkan? Gampang lenyap begitu saja. Mungkin inilah saatnya saudara harus mengevaluasi diri saudara. Apakah engkau sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara sudah mengikuti firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman-Nya? Atau saudara mungkin melakukan hal yang tidak benar? Saudara melakukan pekerjaan dengan cara yang salah, tidak jujur. Saudara melakukan pekerjaan dengan cara-cara yang melanggar firman Tuhan. Ada kesempatan bagi saudara untuk mengatakan, Tuhan ampuni saya, dan mulailah melakukan dengan benar. Sehingga apa yang saudara dapatkan, saudara bisa menikmatinya. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.